Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semua? Khususnya yang berada di tingkat kelas 6 sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa slide yang menerangkan tentang ayo membayar zakat. Zakat tentu saja merupakan salah satu dari rukun Islam. Langsung saja kita lihat definisi dari zakat secara bahasa atau etimologi. Zakat itu artinya ada beberapa hal. Di antaranya yaitu seperti yang sudah terpampang pada slide, yaitu suci. Yang berikutnya adalah tumbuh. Selanjutnya berkembang. Yang berikutnya lagi berkah. Yang terakhir adalah beres. Dari kesemuanya ini mengarah kepada harta, jiwa, perilaku. Tentu saja dengan membayar zakat maka kita akan termasuk orang yang suci dari segi jiwa ataupun harta. Tumbuh juga, jiwa kita tumbuh dengan baik. Harta juga menjadi barokah. Begitu juga untuk beres. Kita lanjutkan untuk definisi arti pengertian dari zakat. Kalau tadi menurut bahasa atau etimologi, sekarang kita beralih pengertian zakat tentang istilah atau sering disebut dengan bahasa ilmiahnya adalah terminologi. Bahwa zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang sering disebut dengan mustahik, dengan syarat tertentu. Tentu saja zakat bukan hanya sekedar diberikan kepada orang yang berhak menerima, tetapi juga ada syarat-syarat tertentu agar zakat yang disalurkan itu benar-benar zakat yang tepat untuk kepada orang yang menerimanya dan menjadi manfaat juga untuk orang yang memberikannya. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zakat nafas atau jiwa, atau bisa disebut juga zakat fitrah. Yaitu kembali lagi bahwa fitrah itu dapat diartikan dengan suci. Berarti zakat fitrah atau zakat nafs itu bisa mensucikan jiwa kita. Yang kedua yaitu zakat mal
Mal artinya adalah harta. Tentu saja bukan hanya zakat fitrah yang menggunakan beras, tapi zakat mal termasuk harta apapun yang dimiliki. Kalau sudah memenuhi syarat rukunnya, maka wajib dibayarkan untuk zakat. Dan zakat tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Begitu ya. Kita lanjutkan untuk manfaat zakat fitrah. Manfaat zakat fitrah yaitu bisa membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Ini tentunya manfaat bagi yang menerima. Yang kedua yaitu membersihkan diri dari sikap egois. Ini manfaat bagi yang memberi. Yang ketiga yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Ini adalah manfaat dari yang memberi. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Ini manfaat dari orang yang menerima. Yang terakhir yaitu hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Tidak ada kesenjangan dari orang yang kaya dan orang yang tidak punya. Semuanya akan menjadi guyub rukun pada saat adanya zakat. Maka kita harus bisa mengimplementasikan atau membayar zakat. Untuk orang-orang yang berhak menerima zakat atau sering yang disebut dengan mustahik, yaitu sesuai dengan isi Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fuqara, yaitu tidak punya penghasilan sama sekali, miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, amil, petugas, pengumpul zakat, dan tentunya untuk didistribusikan. Mu'alaf bisa dikatakan orang yang baru masuk agama Islam. Budak yaitu untuk bisa menebus dirinya untuk bisa merdeka karena dijanjikan kemerdekaannya. Gharim adalah orang yang berhutang tapi hutangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk kemewahan. Sabilillah yaitu orang yang perang fisik membela agama Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Untuk lebih jelasnya, inilah orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Seperti yang diterangkan tadi bahwa ada yang namanya fakir, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Miskin, bekerja tapi kemungkinan yang dihasilkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Amil, menerima, dan jangan hanya menerima saja tapi bertanggung jawab untuk mendistribusikan kembali kepada yang berhak menerima zakat. Sabilillah orang yang berperang membela agama Allah. Mu'alaf yaitu orang yang masih lemah imannya ataupun orang yang baru masuk agama Islam. Gharim yang banyak hutangnya, tapi ingat bukan untuk kemewahan tapi untuk menyambung hidupnya. Yang terakhir yaitu ada budak yang bekerja dulu tanpa digaji dan diberi janji untuk merdeka. Kita lanjutkan, ada tentang beberapa nisab harta. Seperti yang sudah kita tampilkan ini,
bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati dengan batasan minimal yaitu emas sebanyak 93,4 gram. Kadar untuk dibayarkan zakatnya 2,5%. Perak 642 gram yaitu dengan 2,5 yang dizakatkan. Perniagaan yaitu dengan standar emas 93,4 gram. Kadarnya juga 2,5% untuk zakatnya. Hasil pertanian 653 kilo yaitu dengan catatan 10% tanpa biaya irigasi. Kalau dengan biaya cukup hanya 5% aja. Yang berikutnya itu ada peternakan yaitu kambing, sapi, kerbau 40 ekor, 30 ekor dengan biaya yang berbeda-beda. Terus yang berikutnya barang temuan atau rikas, itu tanpa ada nisabnya. Sewaktu ditemukan sebanyak 20% langsung tunai. Perikanan, perkebunan, profesi itu standar dengan emas 2,5%. Demikianlah sekilas sebagian kecil dari pengetahuan tentang zakat. Mungkin suatu saat kita ada waktu dapat kita ulangi lagi, kita perdalam lagi tentang zakat. Karena zakat sekali lagi adalah sesuatu yang dirukunkan oleh agama Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tentu saja dengan pelajaran-pelajaran yang membahas tentang pendidikan agama Islam di kemudian hari. Bukan hanya sebatas dengan zakat, tapi tentu saja dengan hal-hal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.